Kepada adik-adik mahasiswa yang format namanya belum mengikuti tata tertib, silahkan diketik ya. Dengan format nama spasi nomor induk mahasiswa. Contohnya Muhammad Rifki Aditya, mana orangnya? Muhammad Rifki Aditya. Muhammad Rifki Aditya. Ya Pak, ya Pak. Silakan keluar dulu dari kelas, ubah akun Anda dengan format nama spasi nomor induk mahasiswa. Bagi mahasiswa baru yang tidak menaati peraturan tata tertib PKKMB Universitas Tadulako, maka kami berhak mengeluarkan dari Zoom agar menertibkan kelas ini ya dari mahasiswa. Silakan Muhammad Rifki Aditya, 5 menit waktu Anda. Silakan keluar dulu dari kelas nanti bisa hilang. Enggak, itu pembatasnya. Ini cara kecilan. Enggak bisa. Saya unmute-an ya Pak Anwar dan Pak Budi dulu karena kedengaran keras suaranya di sini. Pas bicara di situ.
Faisal pakai laptop. Faisal Pak. pakai laptop. Pakai HP, Pakai Pak. laptop. HP. Oke. Kasih Pak Budi satu dulu. Baru minta maaf karena kalau linknya kami WA saja Pak. Faisal pakai laptop. Faisal Jannah Siapa? Romeo? pakai laptop. Pakai laptop deh. Dengar suara saya? Ya. Dengar Pak. Jana dekat dengar suara saya. Dengar Putus, Pak. Pak. Putus suaranya, Pak. Pakai Jana pakai HP atau laptop? HP. oh, HP. bisa
Sugo isi itu. Hah? Kok dia malu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, yang saya hormati adik-adik mahasiswa baru, mahasiswi baru Universitas Tadulako. Apakah kalian bisa mendengar dengan baik suara dari kami? Tolong angkat tangan kalau bisa mendengar dengan baik. Apakah bisa? Oke, adik-adik sekalian, bersama kita di kelas Zoom gugus 8 kelompok 5 ini telah hadir pemateri untuk pada siang hari ini. Tepatnya kita akan memulai sesuai jadwal 14.00 dengan materi ketentuan yang akan dibawakan oleh Bapak Ponirin SE Embus PhD. Kepada adik-adik sekalian, sebagaimana tata tertib pelaksanaan penyelenggaraan host dan co-host penyelenggaraan PKKMB Universitas Tadulako, maka kami meminta adik-adik sekalian untuk menertibkan mikrofonnya di unmute dulu. Jikalau Anda ingin bertanya, silakan klik reaction yang ada di toolbars Zoom meeting Anda untuk bertanya, atau silakan sampaikan di chat Zoom box Zoom class meeting ini ya, agar host dan co-host bisa memandu siapa yang ingin berkomentar. Oke, adik-adik sekalian, sampai saat ini masih terdengar jelas suara saya? Silakan angkat tangan kalau terdengar dengan baik.
Oke, sebagian besar sudah terdengar dengan baik ya. Buat adik-adik sekalian yang format namanya belum sesuai dengan tata tertib PKKMB Universitas Tadulako, tolong segera untuk menyesuaikan sesuai format ya. Format PKKMB Universitas Tadulako. Background belum ada, Pak. Saya minta nomornya Bapak dulu. Sebentar, Pak. Adik-adik sekalian, tolong silahkan aktifkan video Anda. Sekali lagi, terdengar baik kah suara saya? Tolong angkat tangan kalau terdengar baik. Adik-adik mahasiswa sekalian, silakan aktifkan video Anda karena kami akan mengambil dokumentasi. Ya. Jadi suatu saat sekali-sekali maupun 15 menit materi mulai atau 30 materi mulai, host dan co-host akan melakukan screenshot layar memantau peserta. Ya. Jadi tidak bisa, Pak. Ya enggak usah, enggak apa-apa. Background-nya dia, punya Bapak, laptop-nya Bapak. Pasang lampu di depan. Oh iya. Jadi jelek dia punya kamera. Oh iya. Kalau kameranya yang Apple. Bisa. Kita mulai saja, Pak. Iya. Iya. Saya yang penting pemateri Bapak sudah siap? Kami akan masuk. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat pemateri, host dan co-host di gugus 8 kelompok 5.
salam membanggakan buat adik-adik mahasiswa baru maupun mahasiswi baru. Saya harap kita tetap tertib dalam kelas Zoom kita ini sebagaimana tata tertib yang telah disampaikan. Pada kali ini kita akan masuk ke materi keterdahuluan yang akan dibawakan oleh Bapak Ponirin, SE, MBus, PhD. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ponirin sudah bisa masuk, Pak? Bisa di-unmute dulu. Belum kedengaran, Pak? Belum, masih ter-unmute di sini mic-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, Pak. Sudah. Unstable. Oke. Mahasiswa sekalian dengar suara saya? Kedengaran? Selamat datang pada para mahasiswa di Universitas Tadulako. Untuk hari ini kita akan membahas tentang Ketadulako yang merupakan jati diri dari kita sebagai sivitas akademika Universitas Tadulako. Sebelum memasuki apa itu Ketadulakoan, kita akan membahas secara singkat sejarah Universitas Tadulako. Mood dulu di situ. Oke, kalau kita bicara sejarah ya, Universitas Tadulako ini melewati beberapa tahapan ya. Ada 3 tahapan yang dijalani oleh Universitas Tadulako selama berdirinya. Mulai dari periode yang pertama, yaitu Universitas Tadulako yang masih berstatus swasta tahun 1963 sampai dengan tahun 1960. Universitas Tadulako menjadi cabang dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1966 sampai dengan 1981 hingga berdirinya Universitas Tadulako sebagai sebuah universitas pada tahun 1981. Jadi kita melewati rentang waktu yang cukup lama selama 57 tahun ya Universitas Tadulako sejak tahun 1963. Periode swasta tahun 1963 sampai 1966 itu tepatnya Universitas Tadulako berdiri pada tanggal 8 Mei 1963 ya, yang didirikan oleh yang dimana rektor pertamanya adalah Bapak Nasri Gayo, yang kemudian pada tahun 1964 tepatnya tanggal 12 September status Universitas Tadulako menjadi universitas yang terdaftar sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada saat itu yang terdiri atas 5 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Hukum, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada saat itu yang ada adalah jurusan Ilmu Hayat dan Ilmu Pendidikan. Tahun 1966 tepatnya di Universitas Tadulako dekat perguruan cabang, yaitu Universitas Tadulako cabang Universitas Hasanuddin
dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Makassar cabang Palu. Artinya sejak tanggal 1 Januari 1966 ada 2 perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah, ya, yang tadinya FKIP itu bagian dari Universitas Tadulako, kemudian FKIP berdiri sendiri di bawah IKIP Makassar. Nah, yang masih berdiri atau yang masih tergabung dengan Universitas Tadulako adalah Fakultas Peternakan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Sosial Politik. Sementara IKIP Makassar cabang Palu terdiri atas 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra, dan Fakultas Seni dan Keguruan Ilmu Eksakta. Oke, kita lanjut berikutnya. Ada yang angkat tangan ini. Silahkan ya, angkat tangan. Ada masalah? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung ini ya. Kan di kolom chat box saja, nanti setelah pemateri baru kita buka sesi bertanya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi pada tahun 66 UNTAD itu menjadi status cabang dari Universitas Hasanuddin dan FKIP menjadi IKIP Makassar cabang Palu. Melalui upaya yang dilakukan sejak tahun 1978, ya, Universitas Tadulako akhirnya berdiri menjadi perguruan tinggi negeri, ya, yang berdiri sendiri, ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah pada saat itu membentuk koordinator atau konsorsium koordinator perguruan tinggi Sulawesi Tengah PTST yang diketuai oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada saat itu dengan 6 wakil ketua yang berasal dari UNTAD sebagai dan UNTAD cabang Unhas, ya, dan IKIP Makassar cabang Palu masing-masing 3 orang. Pada tanggal 14 Agustus 1981, akhirnya kedua cabang ini kembali menjadi satu, tergabung ke dalam Universitas Tadulako sesuai dengan keputusan Presiden. Nah, berdasarkan keputusan tersebut, ya, sampai saat ini Universitas Tadulako itu memiliki 11 fakultas. Jadi Universitas Tadulako tepatnya itu pada tanggal 14 Agustus 1981 sebagai sebuah perguruan tinggi yang berdiri sendiri, ya. Sehingga sekarang ini kita punya 11 fakultas. Yang pertama Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Fakultas NAN, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, kemudian kita lihat lambang, ya. Lambang Universitas Tadulako berupa logo berbentuk segi 5 yang berwarna merah darah, ya. Kemudian lambang ini mengandung makna keutuhan untuk mencapai keluhuran dan martabat kehidupan yang mengabdi pada Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran dan kemanusiaan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Jadi lambang UNTAD ini memiliki makna, ya. Ada beberapa makna dalam lambang Universitas Tadulako, ya. Figura yang berwarna kuning keemasan dibatasi oleh garis warna hitam dengan 2 tanduk menopang dengan tajam ke atas ke arah puncak atau langit. Nah, pada dan atas terdapat gerigi yang berjumlah 18 dan di bagian bawah terdapat gerigi berjumlah 8.
Di tengahnya terdapat belah ketupat yang di dalamnya terdapat lingkaran. Pada bagian bawah terdapat dua buah lilitan pada roda kaki yang bertumpuk ya, dura berwarna kuning emas dibatasi garis hitam bermakna berbudaya dan berbudi. Dua tanduk atas atau ke arah dia bermakna tamaan. Belah ketupat yang terdalam bermakna 4 arah angin dengan berkan ilmu. Sementara 2 buah lilitan pada kaki yang bertumpuk yang ditopang oleh bumi bermakna kaki yang bersimpuh. Nah, itu lambang Universitas Tadulako. Nah, kenapa memilih nama Tadulako? Kenapa bukan nama yang lain? Nama Tadulako itu dipilih oleh para founding fathers Universitas Tadulako, yang tentunya bukan tanpa sebab. Ya. Kadang-kadang orang bertanya ya, tentang sih nama itu, apakah itu adalah nama pahlawan? Pertanyaan pertama ditanya sebagai dia, kalau kita gitu ya, atau mahasiswa aku tanya kan, dan yang kedua lagi bagaimana nulis dari Tadulako sehingga dipilih menjadi atau raga, tapi merupakan sebuah nilai yang melekat pada siapa nilai itu dilekatkan. Nah, kalau kita masuk ke dalam konteks Tokaili ya, atau orang-orang Kaili, Tadulako itu bermakna suatu personifikasi atau julukan bagi seseorang yang berhasil dalam suatu peperangan. Ya. Coba dibandingkan dengan Samsudin Haji Khalid yang terbitan tahun 2012 ya, ada bukunya tentang hal ini. Ya. Mungkin Anda juga nanti setelah masuk ke Tadulako, setelah kuliah bisa cari-cari apa sih sesungguhnya ya di referensi ini ya, apa itu arti Tadulako. Nah, yang berikutnya Tadulako itu mengandung nilai filosofis yang amat tinggi ya, karena terkait dengan karakter seseorang yang memperoleh gelar Tadulako. Profesor Matulada ya, salah seorang rektor Universitas Tadulako, ya, waktu itu saya masuk kuliah di Universitas Tadulako, Profesor Matulada almarhum yang menjadi rektor pada saat itu. Nah, pada tahun 1987 beliau mendefinisikan Tadulako dengan makna sifat utama, yang berarti orang-orang yang memperoleh gelar Tadulako adalah mereka yang memiliki keutamaan. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, ya, siapa sih yang boleh mendapat gelar Tadulako atau siapa saja yang berhak memperoleh gelar Tadulako? Yang pertama adalah pernah dan selalu berhasil dalam memenangkan perang, baik dalam posisi menyerang maupun saat diserang oleh musuh. Yang kedua, menurut Samsudin Haji Khalid tahun 2012, mereka yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang diakui oleh raja dan masyarakat kebanyakan. Nah, apa sifat-sifat yang sifat-sifat kepemimpinan ya, dalam perspektif Tokaili? Tadulako itu adalah Natoma Langgai, perkasa dan pemberani, tidak mengenal kalah atau menyerah. Yang kedua, Nakarama,
Artinya memiliki kemampuan supernatural seperti dapat menghilang dan mampu menyerang musuh secara tiba-tiba. Yang berikutnya nakaba, artinya kebal, ya, dengan senjata ketika ditebas dengan parang atau pedang atau oleh senjata api. Itu sifat-sifat dalam perspektif Tokaili. Nah, berikutnya Nabaraka memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan seperti dapat melumpuhkan musuh dengan kekuatan gaibnya. Nopangila artinya memiliki sifat kehati-hatian, cermat, penuh dengan pertimbangan sebelum mengambil suatu keputusan atau tindakan. Natuhu nosangata. Ini artinya patuh dan setia kepada raja dengan prinsip selama raja mampu menjalankan amanat rakyatnya. Kemudian nojaliku ntodea, mengayomi dan melindungi kepentingan masyarakat dari ancaman dan yang datang dari luar atau ancaman dari musuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagaimana konsepsi Tadulako dalam konsep kekinian? Kalau tadi konsep Tokaili ya, sekarang konsep Tadulako masa kini. Tadulako tidak terkait dengan gelar kebangsawanan, ya, tetapi pada nilai keutamaan yang dimiliki oleh seseorang, yakni karakter kepemimpinan sebagaimana syarat seorang Tadulako. Nah, Tadulako juga sebagai nilai karakter keutamaan tidak terkait dengan gender. Artinya laki, perempuan, ya, tetap memiliki, bisa disebut sebagai seorang Tadulako. Nah, kenapa? Karena nilai-nilai keutamaan, ya, oke. Sebab nilai-nilai keutamaan ya tidak hanya terbatas pada jenis kelamin tertentu, bisa laki-laki, bisa perempuan, dan tidak juga terkait dengan soal suku, tetapi pada apa yang ditunjukkan oleh seseorang dalam komunitasnya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan syarat-syarat Tadulako dalam konteks masa kini? Nilai, misalnya mulai dengan natoma, natona, nalanggai, atau nilai keberanian. Implementasi yang pertama ini adalah seorang yang mampu membela dan memperjuangkan keadilan dan penindasan serta mampu mewujudkan kedamaian dalam lingkungannya. Kemudian nilai kesaktian atau nakarama ya, adalah seorang yang mampu menunjukkan prestasi melalui kecerdasan intelektual dan kecerdasan moralnya sehingga mampu memberikan kebanggaan dan teladan bagi lingkungan di mana dia berada. Nakaba atau nilai kekebalan ya, adalah seseorang yang memiliki daya juang yang tinggi, pantang menyerah ya, dan memiliki ketahanan mental, optimis, ulet, serta pekerja keras dan memiliki motivasi yang tinggi dalam memperoleh atau meraih kesuksesan. Yang keempat, Nabaraka atau nilai keistimewaan adalah seorang yang memiliki kemampuan kreatif, mampu berkreasi atau menjadi seorang kreator sehingga dapat menciptakan sesuatu yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Nah, bagaimana kita ya sebagai Civitas Akademika Universitas Tadulako?
nilai-nilai ketadulakuan yang harus kita miliki atau patut kita miliki, ya, antara lain adalah nopangile, yaitu suatu sikap kehati-hatian, cermat, dan penuh dengan pertimbangan sebelum mengambil keputusan atau mengambil sebuah tindakan. Jadi kita, ya, harus mampu atau memiliki sikap yang hati-hati, ya, cermat, ya, dan memiliki pertimbangan yang matang, ya, sebelum kita mengambil keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan dalam kehidupan kita. Manjalikun todea, ya, itu adalah suatu sikap dan karakter pemimpin yang selalu berbuat untuk mengayomi, melindungi, dan membela kepentingan orang banyak. Kita lanjutkan. Natufu mostangata, ya, adalah suatu sikap yang harus kita miliki, ya, yang merupakan karakter pemimpin yang setia pada janji dan sumpahnya, ya, serta negerinya. Selalu mengutamakan kepentingan orang banyak, selalu bersama dengan rakyatnya atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian mongepe atau noepe, ya, mongepe todea, mau mendengar orang lain atau mendengar dari orang lain, ya, orang banyak. Maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan suara orang lain itu atau suara orang banyak itu menjadi pertimbangan yang utama. Nah, kenapa sebagai catatan akhir, ya, nama Tadulako, ya, yang disandang oleh alma mater kita dimaksudkan agar catur garba Universitas Tadulako menjadi manusia-manusia yang memiliki keutamaan, sehingga kita mampu menjadi penerang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini maupun di masa yang akan datang. Seorang pemimpin itu harus memiliki nilai ketadulakuan. Atau ya, mereka yang punya nilai ketadulakuan itu tidak akan pernah mengkhianati amanah dan selalu berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, maka sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas Tadulako, maka karakter ketadulakuan ini, ya, harus diupayakan dan diperjuangkan oleh Anda, ya, karena ini bukan merupakan pemberian atau bawaan lahir. Jadi ketadulakuan itu adalah sebuah karakter yang harus diupayakan dan diperjuangkan. Jadi Anda harus berusaha untuk memiliki karakter ketadulakuan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Pesan saya, ya, jadilah Tadulako muda yang memiliki keutamaan untuk Indonesia yang lebih adil dan makmur. Oke, demikian penyampaian tentang materi ketadulakuan, ya. Kita akan buka diskusi. Mungkin ada yang ingin bertanya. Nanti operator akan membantu, ya, memilih yang mana pertanyaan-pertanyaan akan dijawab, ya. Karena saya
tidak sempat bisa melihat satu persatu pertanyaan-pertanyaan Anda. Nanti butuh bantuan ya. Oke, silakan moderator. Oke, saya matikan stop share-nya dulu. Oke, sip. Ya, terima kasih banyak atas penyampaian dari Pak Ponirin, PhD. Ini menarik sekali. Ini kita akan berbicara tentang karakter kita sebagai seorang tadulako. Anda ini kan semua mahasiswa-mahasiswi ini adalah harus bisa memahami baik dan benar bagaimana karakter-karakter tadi dan sejarah tadulako. Ya, saya pikir mungkin Pak Budi atau Pak Anwar sudah mencatat. Oh ya. Di sini tadi belum ini ya, cuma ada tadi yang hand raise atau angkat tangan. Silakan masuk mau bertanya. Di unmute mic-nya, silakan satu-satu ya. Ada yang bertanya? Ya. Ada pertanyaan Niken sama keutamaan dari tadulako. Oh ya. Ini pertanyaan dari Niken Rizkina, Pak Ponirin. Pertanyaannya, apa keutamaan dari tadulako? Oke, terima kasih banyak. Niken. Keutamaan dari tadulako. Yang dimaksud ini apanya nih kan? Apakah nama Universitas Tadulako-nya atau sifat dari tadulako itu? Ya. Nah, kalau kita bicara keutamaan tadulako, kita kembali ke slide yang tadi ya. Apa dan siapa tadulako itu? Jadi tadulako itu bukanlah nama orang. Ya, kembali ya, tadulako bukan nama orang. Tadulako itu adalah suatu personifikasi atau julukan bagi orang yang berhasil dalam peperangan. Itu menurut apa yang dikemukakan oleh Syamsuddin Khalid ya tahun 2012. Namun ya, kalau kita bicara tadulako itulah nilai ya. Nilai-nilai yang luas sebetulnya dan filosofis ya. Karena itu melekat pada siapa saja atau orang yang memiliki gelar tersebut ya. Nah, sifat utama itu tadi dikemukakan adalah dalam bentuk sifat-sifat kepemimpinan ya. Sifat kepemimpinan diantaranya tadulako itu perkasa dan pemberani, tidak mengenal kalah atau menyerah. Tadulako itu memiliki kemampuan supernatural. Tadulako itu kebal terhadap senjata api dan seterusnya ya. Nah, kemudian sifat-sifat lain juga ada di dalam tadulako ya. Sifat-sifat apa saja? Ada sifat nambaraka, sifat nopangila, nalupu nosangata, nonjaliku, ntodea. Itu jawaban dari pertanyaan Niken ya. Oke, silahkan mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ya, yang kedua, Suci Nandita ya. Ya. Mengapa tanggal 1 Januari 66 UNTAD dibagi menjadi 2 cabang? Oke. Jadi pada saat itu menurut sejarah ya, Universitas Tadulako sebelumnya kan masih berstatus swasta. Kemudian tahun 1966 tepatnya tanggal 1 Januari
berubah statusnya menjadi negeri tetapi cabang, ya. Yang satu cabang Unhas, ya, yang terdiri di atas fakultas-fakultas yang pertama berdiri di luar FKIP, dan kemudian FKIP itu berdiri sebagai IKIP Makassar cabang Palu. Mungkin konteks sejarahnya tidak terlalu mengerti, tidak terlalu tahu. Bisa saja pada saat itu mungkin Universitas Hasanuddin belum mempunyai fakultas keguruan, ya, bisa jadi seperti itu. Jadi FKIP berdiri sendiri menjadi IKIP Makassar cabang Palu, kemudian fakultas-fakultas yang lainnya berdiri sebagai Universitas Tadulako cabang Unhas, ya. Dan dua-duanya memiliki status perguruan tinggi negeri, ya. Mungkin bapak-bapak yang lain di sini ada yang tahu kenapa harus dua, kenapa ke bawah IKIP? Nggak ada yang tahu, ya? Oke, berarti yang paling tua di sini. Ya, ini kan jadi dalam sejarahnya seperti itu, ya, kejadiannya seperti itu. Tentang mengapanya kita sudah sulit mau bertanya sama siapa, karena umumnya pendiri-pendirinya sudah berpulang dan sebagian juga sudah pensiun, ya. Tapi itulah sejarah Universitas Tadulako, bahwa kita pernah terpisah menjadi dua perguruan tinggi yang berbeda hingga berdiri kembali menjadi satu pada tahun 1981. Oke, silakan, mungkin masih ada pertanyaan lain. Bagaimana cara Universitas Tadulako mengubah mahasiswa menjadi orang yang berani dan berjiwa pemimpin? Oke, dari Nikadek Winarsi, ya. Oke, saya kira untuk mengubah diri, ya, itu tidak hanya, ya, kalau Universitas Tadulako bisa mengubah kemampuan Anda, ya, mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang pendidikan yang Anda ambil, tetapi untuk menjadi seorang Tadulako itu harus berasal atau diusahakan oleh masing-masing individu mahasiswanya, ya. Kita mempersiapkan Anda dalam perkuliahan, ya, dengan ilmu-ilmu sesuai dengan bidang ilmu yang Anda ambil. Mungkin saya bisa menaksir gitu, ya. Meskipun ini di Fakultas Kehutanan, tugas saya kemungkinan besar mahasiswa yang ikut di sini tidak harus berasal dari Fakultas Kehutanan. Demikian Pak, ya, bisa. Ini gabungan Pak, ya. Oke, gabungan. Jadi sesuai dengan kemampuan Universitas Tadulako menyediakan sarana untuk Anda belajar, ya, untuk menjadi seorang Tadulako dengan dibekali ilmu pengetahuan, ya, dan tentu saja nilai-nilai ketadulakoan. Dan untuk bisa betul-betul Anda menjadi seorang Tadulako, itu adalah hasil upaya Anda masing-masing. Oke. Demikian, ya, Nikadek Winarsi, ya, jawaban untuk pertanyaan Anda. Berikutnya, Ramadan. Dia bertanya, Pak, visi misi dari Tadulako. Visi misi Tadulako. Ya. Nanti kita carikan visi misinya, ya. Ada pertanyaan lain? Mahel, ya. Oke, Mahel, ya. Jadi pertanyaannya
dalam mendapat gelar Tadulako, poin pertama pernah dan selalu berhasil. Oke. Itu adalah konteks masa lalu, ya. Jadi pada masa lalu itu seseorang disebut Tadulako atau mendapat gelar Tadulako jika salah satunya, ya, selalu menang atau selalu berhasil dalam peperangan, baik ketika negaranya, ya, atau matanya itu diserang, atau ketika ngatanya menyerang yang lain. Ya, kita tahu zaman dulu kala kan di Sulawesi Tengah ini banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil, ya. Nah, ini konteks sejarah sebetulnya yang dikemukakan tadi, pernah dan selalu berhasil dalam memenangkan perang. Itu adalah konteks sejarah masa lalu, bagaimana seseorang bisa mendapat gelar Tadulako. Itu salah satunya. Oke, selanjutnya, siapa pendiri pertama Universitas Tadulako? Oke, saya carikan. Pendiri Universitas Tadulako, ya, ada beberapa orang pendiri Universitas Tadulako yang saya tahu, atau perintis atau pemerakarsa berdirinya Universitas Tadulako. Salah satunya adalah Bapak Rusdi Towana, Bapak Galip Lasahido, mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Kisman Abdullah, mantan Bupati Donggala, Daeng Mangera, kemudian Bapak Gagara Musu, Bapak, kurang jelas ya, lihat sebentar, Bapak Lolon Tomene Lama Karate, ya, dan juga para tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan Sulawesi Tengah yang didukung juga oleh Bupati Donggala pada saat itu, yaitu Bapak Daeng Maharaja Lama Karate. Nah, itu jawabannya untuk pertanyaan siapa sih pendiri atau pemerakarsa Universitas Tadulako. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Humaira, apakah setiap orang yang memimpin UNTAD harus memiliki sikap ketadulakoan? Dan bagaimana cara agar pemimpin yang nantinya memimpin? Oke. Oke. Pada prinsipnya ya. Artinya pemimpin-pemimpin di UNTAD ini tentu saja memiliki sifat ketadulakoan sehingga dia dipercaya oleh kolega-koleganya untuk memimpin, ya, entah itu di lingkungan program studi, jurusan, fakultas maupun universitas, ya. Jadi seorang pemimpin di Universitas Tadulako itu adalah hasil pilihan, ya, dari kolega-koleganya yang yakin bahwa orang yang mereka pilih tersebut memiliki sikap atau jiwa ketadulakoan. Berikutnya pertanyaan Zulkarnain. Bagaimana cara Universitas Tadulako membuat mahasiswa-mahasiswanya berkepribadian seperti Tadulako? Oh, sudah tadi ya, sama dengan pertanyaan sebelumnya. Visi misinya sudah dapat visi misi? Ya. Ya, silakan. Ya. Bentar. Ini bisa dilihat dengan baik dan benar. Visi misi Universitas Tadulako pada tahun 2020 ya, ini barusan disusun memang kemarin, maka oleh karena itu bisa. Sangat penting kita ketahui visi misi Universitas Tadulako pada tahun 2020 sampai 2045. Universitas Tadulako menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup.
Nah, berkaitan dengan visi tersebut, maka disusunlah 4 misi besar yang akan diselenggarakan oleh semua sivitas akademik yang ada di Universitas Tadulako. Yang pertama adalah misinya menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan ITEX berwawasan lingkungan hidup. Misi kedua, menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan ITEX berwawasan lingkungan hidup. Misi ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. Misi keempat, menyelenggarakan akan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional, dan internasional. Nah, itu visi misi Universitas Tadulako. Kalau adik-adik mahasiswa lainnya juga ingin mengetahui tentang UNTAD, profil UNTAD, dan lainnya, silahkan masuk di sini ya, linknya UNTAD ACID. Ya, masuk ke link UNTAD ACID, nanti semua bisa record di situ. Dan adik-adik sekalian perlu ketahui bahwa setiap materi ini kita akan melakukan penugasan nanti sebagai evaluasi kami kepada adik-adik sejauh mana Anda bisa mengetahui, memahami setiap materi yang akan disampaikan. Cukup jelas. Kalau ada yang kurang jelas berkaitan visi misi Universitas Tadulako, silakan dikomentar kembali atau ditanyakan kembali. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Taufik Hidayat. Saya mau tanya, apa yang menyebabkan Universitas Tadulako diubah menjadi negeri sedangkan dulunya swasta? Oke, ya pada tahun 1980-an itu Sulawesi Tengah ya sejak tahun 1966 ya, atau sejak berdirinya Universitas Tadulako itu, saat itu di Sulawesi Tengah belum ada perguruan tinggi negeri. Sementara untuk pemerataan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia diperlukan adanya perguruan tinggi ya di seluruh Indonesia. Jadi salah satu wilayah yang belum punya perguruan tinggi pada tahun 1960-an itu adalah Sulawesi Tengah. Karenanya baik masyarakat, pemerintah daerah maupun masyarakat pendidik itu menginginkan memiliki perguruan tinggi negeri di Sulawesi Tengah, berharap memiliki juga kesamaan dengan provinsi-provinsi lain di mana mereka sudah memiliki perguruan tinggi. Nah, itulah yang menjadi dasar ya, kenapa yang sebelumnya Tadulako itu swasta diubah, diperjuangkan untuk menjadi sebuah perguruan tinggi negeri. Ya. Nah, itu jawaban untuk Muhammad Taufik Hidayat. Selanjutnya, pencetus dari pertanyaan Muhammad Rizal sudah dijawab tadi ya. Dari Aulia, apakah pendiri Universitas Tadulako memiliki motivasi tersendiri dengan memilih segi 5 sebagai bentuk lambang Tadulako? Jadi bentuk segi 5 itu sebetulnya mengartikan bahwa sesuai dengan lambang negara, yaitu panca atau ya pedoman negara kita atau ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Itu saja dasarnya kenapa harus membuat segi 5 ya. Lambang segi 5 itu mendasarkan pada Pancasila yang ada 5 silanya. Itu jawaban untuk Aulia. Berikutnya, kenapa tidak bisa masuk videonya? Aduh, ini masalah ini, bukan pertanyaan. Oke.
Pertanyaan dari Sulpiani, bagaimana kita menyikapi jika ada mahasiswa tadulako yang memiliki sifat menyimpang dari sifat ketadulakoan? Sebaiknya ya untuk memiliki sifat ketadulakoan ini dimulai dari diri sendiri, gitu ya. Dimulai dari diri sendiri, ya. Nah, kalau Anda dapatkan seperti itu, ya bisa saja Anda berupaya untuk bagaimana mendekati, menasehati, ya. Jangan juga mengajari, ya, karena mungkin Anda punya niat baik, ya, untuk mengingatkan yang bersangkutan, tetapi bisa saja balasannya atau tanggapannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi intinya adalah mulai dari diri sendiri, ya. Mulai dari diri sendiri untuk menjadi mahasiswa Sivitas Akademika Universitas Tadulako yang memiliki jiwa ketadulakoan. Oke, pertanyaan dari Yusuf Setiawan sudah ya jawabannya. Siapa yang mengukuhkan UNTAD yang dulunya cabang menjadi PTN sekarang ini? Oke, pertanyaan dari Baso Sialangi. Yang mengukuhkan adalah surat keputusan Presiden, ya. Jadi yang mengukuhkan perguruan tinggi UNTAD dari swasta menjadi atau dari cabang Unhas menjadi Universitas Tadulako itu adalah hasil dari keputusan pemerintah. Kapan kampus UNTAD dibuka, tahun berapa? Nah, ini kampus yang mana? Maksudnya gini ya, kampus Tadulako di Tondo atau bagaimana? Memang pada saat awal berdirinya kampus UNTAD itu ada di dua tempat, yaitu di kampus Bumi Bahari dan kampus Bumi Nyur. Kampus Tadulako di Tondo ini dibuka tahun 1985. Ya. Pertama kali digunakan tahun 1985. Dan fakultas yang pertama digunakan itu adalah Fakultas Pertanian. Jadi semua mahasiswa dulu berkuliah di Fakultas Pertanian dari semua fakultas. Kalau saya masuk tahun 1987, ya, sudah pakai fakultas sendiri di Fakultas Ekonomi. Itu jawaban buat Muhammad Rifki, ya. Kalau ditanya kampus UNTAD yang di Tondo, dimulai tahun 1985 kita gunakan. Pertanyaan dari Rangga Alamsyah, apakah ada yang menunjuk siapa yang berhak diberi gelar Tadulako atau hanya berdasarkan diri sendiri? Kalau dalam sejarah yang berhak memberi gelar Tadulako itu adalah raja, ya, pada saat zaman kerajaan. Nah, kalau saat ini yang bisa memberikan atau menunjuk Anda seorang Tadulako atau bukan adalah masyarakat, ya. Masyarakat yang memiliki hak untuk menilai Anda itu berhak memiliki gelar Tadulako atau tidak. Ya, berdasarkan apa yang Anda berikan pada masyarakat. Apakah Anda mampu memberikan ilmu Anda, teladan yang baik dan seterusnya, memberikan sumbangsih bagi kemajuan daerah atau kemajuan negara ini, maka Anda akan mendapat nilai sebagai Tadulako dari masyarakat sekitar Anda. Bagaimana pencapaian Universitas Tadulako dalam membangun sifat ketadulakoan? Saya kira bagus ya, sudah bagus karena banyak alumni-alumni kita yang memiliki posisi-posisi yang bagus baik di dalam pemerintahan maupun di dalam perusahaan-perusahaan di luar sana, ya. Saya punya teman seangkatan itu menjadi anggota DPR RI dari satu fakultas.
ada yang menjadi anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota, ada yang sudah menjadi sekarang kepala KPPUD, ya. Banyak sekali pencapaian-pencapaian dari alumni-alumni untuk Astadulako. Jadi masyarakat yang menilai, ya, pencapaian untuk Astadulako itu, tapi secara sepihak saya juga bisa mengatakan bahwa capaian kita selama ini sudah sangat baik. Muhammad Faiz Fauzan pertanyaannya. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa baru yang selalu berpegang teguh pada sifat ketadulakuan? Oke. Dikembalikan ke diri Anda, ya. Sifat ketadulakuan itu lahir dari diri Anda. Jadi jika Anda mampu memegang sifat-sifat yang tadi disampaikan dalam screenshot, ya, maka Anda akan bisa berpegang teguh pada sifat ketadulakuan tadi. Muhammad Rizal, sudah dijawab pertanyaannya. Pencetus pertama berdirinya Universitas Astadulako sudah saya sampaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Chandra Sosiani. Bagaimana sikap atau solusi kita sebagai mahasiswa agar Universitas Astadulako tidak kehilangan identitasnya, terutama mahasiswa baru yang tidak mengetahui makna dari Universitas Astadulako? Oke, itulah gunanya kita melakukan PKKMB ini. Jadi ada satu materi tentang ketadulakoan sehingga yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, ya. Dan diharapkan setelah Anda mengetahui ini, ya, dari tentang tadulako dari materi ini, maka Anda tidak akan kehilangan identitas Anda sebagai seorang tadulako. Pertanyaan berikutnya Ahmad Dhani Kurniawan. Apa saja kelembagaan kemahasiswaan di tingkat fakultas yang ada di UNTAD? Oke, pada umumnya berbeda-beda antar satu fakultas dengan fakultas lain, tetapi secara umum itu ada badan eksekutif mahasiswa, ya, ada kegiatan-kegiatan kerohaniawan, ya, rohani, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ada kegiatan pencipta alam, ada kepramukaan, ada kegiatan-kegiatan himpunan jurusan, dan lain-lain, ya. Banyak sekali lembaga kemahasiswaan yang ada di fakultas di UNTAD ini, ya. Kalau Anda berminat, silahkan Anda cari, ya, mau ikut apa. Nanti seingat saya di jadwal berikutnya ada PKKMB fakultas. Nah, di situ Anda bisa bertanya lebih lanjut karena itu sudah masuk ke fakultas masing-masing sehingga Anda bisa tahu lembaga apa saja yang ada di fakultas yang Anda masuki. Berikutnya pertanyaan dari Farid Abdul Latif. Pemberian nama pada universitas sehingga menjadi nama Universitas Astadulako adalah suatu harapan dan sifat ketadulukan itu. Apakah bukti nyata yang sudah dicapai? Oke, sudah saya sampaikan tadi, ya, bukti-bukti yang sudah kita capai dari lulusan-lulusan Universitas Astadulako. Yuliana bertanya tentang pada awal berdirinya Tadulako, bagaimana para tokoh mengembangkan Tadulako tersebut. Tentu banyak sekali. Tentu dengan perjuangan, ya. Sangat berat perjuangannya untuk bisa mendirikan Universitas Tadulako, karena ini adalah pendidikan tinggi, tentu syarat-syarat untuk pendiriannya juga sulit. Dan alhamdulillah dengan perjuangan founding fathers kita, maka Tadulako ini bisa berdiri sampai saat ini, dan Anda menjadi salah satu bagian dari
Universitas Tadulako setelah memasuki universitas ini. Peraturan, pertanyaan dari Alpin. Apa peraturan atau aturan larangan yang ada di UNTAD terhadap mahasiswa? Oke, ini bisa nanti Anda dapatkan di buku pedoman mahasiswa, ya. Di situ ada berbagai aturan tentang Anda, ya, tentang mahasiswa, apa yang menjadi hak, tanggung jawab, apa yang menjadi ada juga tentang etika mahasiswa, ya. Jadi ada di situ. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang tidak lama Anda akan bisa dapatkan buku tentang aturan akademik maupun pedoman Universitas Tadulako. Adakah kira-kira Pak nanti pembagian buku pedoman? Ya, saya pikir akan ada. Oke. Setiap mahasiswa itu nanti akan dibagikan. Selanjutnya untuk pertanyaan tentang etika kemahasiswaan nanti juga akan dibawakan di hari kedua, gitu ya, untuk pertanyaan itu. Selanjutnya berkaitan dengan sejarah. Ini berkaitan Pak, waktunya 15 menit lagi nih buat adik-adik sekalian. Pertanyaan tentang sejarah Universitas Tadulako dan lambang Universitas Tadulako itu sudah ada di buku panduan Pak. Jadi nanti bisa sambil dibaca ya. Karena kami sudah sering ingatkan di grup WA bahwa agar adik-adik mahasiswa baru ini tolong membaca buku panduan tersebut, karena di dalam buku panduan tersebut juga ada materi-materi tentang Universitas Tadulako. Sekian Pak. Silakan Pak. Oke, saya kira waktu kita hampir habis ya. Ada pertanyaan, masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab kayaknya nih. Kita tinggal beberapa menit lagi. Ada Pak. 46 pertanyaan, tapi beberapa juga sama ya, dan sudah terjawab. Siapa yang mendesain lambang atau logo Universitas Tadulako? Ada yang tahu? Nah, ini pertanyaan berat ini. Saya juga, saya mahasiswa Universitas Tadulako, lulusan UNTAD, ya. Tapi saya nggak tahu siapa yang membuat logo ini. Ini nanti mudah-mudahan di web Tadulako bisa dicari ya. Di situ ya. Kira ada. Kalau belum ada nanti saya sampaikan ke pengelola web supaya memasukkan juga ini. Siapa sih yang membuat logo lambang Tadulako? Lambangnya keren. Saya terus terang suka sekali dengan lambangnya. Saya kira demikian Pak moderator. Adik-adik sekalian, para mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antusias dari para peserta ini sangat luar biasa Pak Budin. Dan kita perlu apresiasi. Sekitar berapa Pak Budi pertanyaan yang di... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekitar 46 pertanyaan. Dan dari 46 pertanyaan tersebut, adik-adik mahasiswa, sebagian besar ada yang sama dan telah dijawab. Dan mudah-mudahan informasi itu menjadi pengetahuan yang baik. Yang prinsipnya adalah kami harapkan bahwa adik-adik sekalian memahami dengan baik dan bagaimana menyikapi, menanam sikap ketadulakoan itu ke dalam diri kita masing-masing, khususnya saya sendiri, gitu. Nah, adik-adik sekalian, mahasiswa, tentunya dengan menariknya materi yang telah disampaikan oleh Pak Ponirin, PhD, ini menyisakan banyak pertanyaan dan insya Allah
sejalan dengan proses adik-adik sekalian, proses di Universitas Tadulako dan fakultas masing-masing, itu bisa kita mencari informasi itu dan menjalani semua informasi yang telah disampaikan oleh Pak Ponirin PSD. Nah, saya pikir demikian materi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ponirin, banyak terima kasih kepada diri peserta dan panitia yang telah berpartisipasi dalam materi kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan terkhusus juga ini pemateri karena sangat menarik materi-materi yang disampaikan. Nah, berkaitan dengan materi-materi yang tadi ditanyakan juga akan disampaikan di hari-hari berikutnya ya, termasuk materi kelembagaan mahasiswa yang ada di Universitas Tadulako. Dengan saya pikir waktunya sudah selesai, Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Pak? Iya. Pesan buat adik-adik kita semua. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya pada Anda karena telah berhasil terpilih dari ribuan orang yang masuk ke perguruan tinggi ini ya. Dan saya mohon kepada Anda, ini permohonan saya ya. Bukan permintaan tapi permohonan saya. Belajarlah baik-baik ya. Ya, Pak. Jangan sampai Anda mengecewakan diri Anda maupun orang tua Anda. Selesaikan perkuliahan Anda tepat waktu. Makin cepat makin bagus ya. Sehingga dengan demikian Anda bisa berkreasi bagi bangsa dan negara ini. Kita membutuhkan orang-orang berkualitas untuk membangun bangsa kita. Itu saja pesan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, Pak. Terima kasih banyak pesannya beliau tadi dan memohon bahwa insan yang berkualitas itu dibutuhkan sebagai kaderisasi ketadulakuan kemudian hari. Dan saya harap gugus 8, kelompok 5 tetap semangat. Oke. Gimana tadi Pak Rektor punya yel-yel? Mantap. Masih ingat Pak Rektor punya yel-yel? Ya, bagaimana ya? Oke, adik-adik sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pada siang hari ini kita selesaikan dan kita akan masuk ke pemateri berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rosid. Ya, silakan dipandu. Saya serahkan ke Pak Anwar untuk memandu jalannya materi kali ini. Silakan Pak Anwar. Baik, terima kasih banyak Pak Rahman. Kepada adik-adikku semua peserta, silakan berakselerasi untuk berdiri, kasih lurus badan, karena materi selanjutnya kita akan masuk. Ya. Yang mau makan, minum, buang air kecil, silakan bergerak. Tapi jangan dimatikan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan kasih lurus badan, buang air kecil, tapi jangan matikan laptop atau HP. Silakan deh. Izin sholat. Ya, silakan. Silakan yang mau sholat, silakan. Ya, silakan. Yang mau makan bubur, snack, silakan, jangan lupa dibagi. Silakan dek, silakan. Makan. Izin gibah. Ya, istirahat 5 menit.
Oke, makasih banyak Pak. Ada. Saya sudah hubungi. Wiri, saya sudah hubungi. Sudah semuanya. Assalamualaikum Pak. Saya mau bertanya. Pada adik-adik sekalian, saya melihat masih ada yang namanya belum menggunakan format ini ya. Kami masih memberikan dispensasi kepada Anda. Dan saya melihat juga masih ada yang lambat masuk. Kepada adik sekalian, Di ruanganmu Kak Asdar Bingka? saya perlihatkan kepada Anda ya, walaupun Anda lambat masuk atau gimana, kami akan mengevaluasi aktivitas Anda. Ya, kami akan mengevaluasi aktivitas Anda melalui report Zoom. Ini saya silakan screen supaya yang lain tahu ya, bagaimana cara kami. Dan Anda tidak boleh main-main terhadap hal ini. Ini adalah screen report Anda yang aktivitas tadi pagi. Ya, di sini bisa lihat semua ya. Nah, di sini Anda bisa lihat join time dan live time-nya. Jadi pada saat kapan kalian masuk, jam berapa, live time-nya jam berapa, itu semua terekam di sini. Ya, ini evaluasi untuk tadi pagi. Jadi bagi adik-adik sekalian yang tidak serius melakukan ikut kelas Zoom ini, maka kami akan mengetahui secara baik dan benar apakah Anda sudah sejauh mana ya. Ini report 1 hari. Ya, ini report 1 hari. Di sini Anda bisa lihat. Ini report 1 hari. Ya. Di sini Anda bisa lihat semua. Sampai yang masuk tanpa nama dengan nomor nomor induk mahasiswa. Misalkan seperti Baso Sialangi, mana Baso Sialangi masih ada di sini?
Ya, artinya di sini Anda terekord semua untuk mengetahui aktivitas Anda kapan Anda masuk dan Anda keluar. Jadi saya harap untuk serius mengikuti kegiatan ini, adik-adik mahasiswa semua ya. Nah, Ya, Pak. format pertanyaan sudah ada saya kirimkan ke link grup WA. Tolong untuk bertanya di chat box Zoom dengan format yang telah saya kirim ke grup WA. Tolong dibaca baik-baik ya, begitu format pertanyaannya. Dan beberapa orang sudah melakukan dengan format itu, dan yang lain saya harap bisa melakukan hal yang sama. Nah, silakan sekarang waktunya Isoma yang mau istirahat. Jangan juga sampai ketinggalan sholat apa, silakan. Kelas kami tetap standby ya kan.